Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal bab 6 ini ya tentang stoikiometri. Nah, di ini topiknya adalah tentang massa molar dan massa zat. Nah, untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai ya. Nah, jadi massa molar itu artinya ya adalah massa untuk 1 mol zat. Oke, nah zatnya itu tergantung apakah dia berbentuk atom, oke, maka massa molarnya itu adalah AR-nya. Oke, nah tentang AR kalian silahkan tonton video yang sebelumnya ya, sudah dijelaskan di sana tentang AR. Nah, kalau dia zatnya berbentuk molekul, maka massa molarnya adalah MR. Oke, nah kalau kalian ingat atau MAR itu kan massa atom relatif. Nah, kalau MR adalah massa molekul relatif, maka M-nya itu molekul. Ya, nah secara hitungan MR adalah total dari semua AR dari atom di dalam molekul itu. Oke, nah contohnya saya kasih tahu. Oke, nah massa molar itu lambangnya mm. Jadi di buku dilambangkan sebagai mm, tapi saya biasakan rumusnya tulis sebagai eh, AR atau MR aja ya. Jadi tergantung zatnya itu. Kalau zatnya atom saya tulis AR, kalau zatnya molekul saya tulis MR. Oke. Nah, jadi kalau kita mau tahu massa dari zat itu, rumusnya adalah ini. Massanya adalah mol dikali dengan mm. Jadi mm-nya kita bisa ganti sebagai AR kalau dia atom, kita bisa ganti sebagai MR kalau dia molekul. Ya. Terus massa zat kita lambangkan sebagai G ya. Jangan kalau di fisika kan massa lambangnya sebagai M. Nah, kita jangan gunakan lambang M sebagai massa. Kita gunakan lambang G sebagai massa karena lambang M itu nanti ada digunakan untuk satu rumus ya. Nah, di video-video berikutnya namanya molalitas. Jadi huruf M itu sudah direservasi untuk besaran molalitas ini. Jadi sekali lagi ya, massa zat itu kita lambangkan sebagai G ya, karena G-nya itu maksudnya gram zatnya itu ya. Di G-nya kita hitungannya dalam gram. Oke. Nah, terus perhatikan ya, kita kan ada menggunakan AR. Jadi tolong dihafal beberapa AR penting untuk atom-atom penting. Nah, seperti yang ini. ARH adalah 1, ARN adalah 14, ARO adalah 16, dan seterusnya. Oke. Nah, karena seharusnya biasanya itu kalau kita hitungan memerlukan AR atau memerlukan MR, di soal pasti ada diberikan seperti nomor 46 ini, soal ada berikan. Cuma kadang-kadang soalnya itu tidak kasih tahu atau guru sekolah kalian sengaja tidak mau kasih tahu AR-nya. Nah, kalau situasinya seperti itu, kalian punya dua alternatif ya. Jadi kalian bisa minta dengan guru, Pak, tolong kasih tahu nilai AR untuk misalnya kalian perlu AR untuk besi. Nah, apa gitu. Kalau kalian hafal, maka kalian tidak perlu minta dengan kalian tahu nilai AR untuk Fe adalah 56 ya dan seterusnya. Maka paling lebih lebih amannya kalian hafal AR untuk beberapa atom-atom yang penting. Oke. Misalnya yang Fe, yang Al, yang Mg dan seterusnya. Oke, nah nanti sambil kerja soal kalian akan lihat apa-apa saja yang digunakan. Jadi kita mulai saja ya. Hitung massa dari soal A 0,4 mol natrium Na. Oke. Nah, cara kerja saya hapus saja. Natrium. Natrium itu apa? Natrium itu adalah atom Na. Jadi, kita kan rumus gram adalah mol kali AR. Nah, AR-nya adalah AR untuk Na. Berarti 0,4 kali 23 dapat 9,2 gram. Nah, ini adalah massa Na-nya. Oke, nah saya tidak tulis lagi ya, karena kan udah jelas soal A itu tentang Na. Nah, kalau yang B, 0,4 mol atom nitrogen. Nah, nitrogen itu N, AR-nya 14. Jadi, 0,4 kali 14 menjadi 5,6 gram. Nah, kalau yang C,
0,2 mol asam sulfat. Nah, rumus molekulnya ini H2SO4. Nah karena ini molekul, berarti kita perlu hitung MR-nya. Nah karena nanti rumusnya adalah mol kali MR. Nah, sekali lagi, MR itu adalah AR total dari semua atomnya. Jadi kan, atomnya kan ada H di sini, sebanyak 2 buah, berarti 2 kali ARH. Lalu, atom S, 1 buah aja. Nah, lalu atom O, ada 4 biji, berarti 2 kali ARH, 2 kali 1, ya, ARH di sini 1, lalu 1 kali ARS, nah, sudah dikasih, ARS-nya 32 tambah 4 kali ARO, berarti 4 kali 16. Ya. Nah, totalnya 98, lalu kita tinggal masukkan rumus. Gram adalah mol kali MR, molnya ada ya 0,2, berarti 0,2 kali 98, hasilnya adalah 19,6 gram. Nah, untuk soal terakhir, cara kerjanya sudah sama ya, tapi sekarang zatnya natrium sulfat yaitu Na2SO4. Kita hitung dulu MR-nya, berarti yang Na 2 kali, S-nya 1 kali, dan O-nya 4 kali. Nah, kalian masukkan saja dan hitung dapat AR-nya 142. Lalu gramnya adalah mol kali MR menjadi 0,2 dikali 142, hasil akhirnya 28,4 gram. Oke? Kita lanjut slide berikutnya. Soal nomor 47. Nah rumus-rumus berarti tentang mol kita sudah ada 2 ya. Jadi satu tentang jumlah partikel X, yang kedua adalah tentang massa zat. G. Nah, pertanyaan nomor 47A, tentukanlah jumlah mol ya, ditanya mol ya, untuk 1 gram magnesium. Nah, jadi magnesium itu adalah atom. Jadi rumus yang kita pakai G adalah mol kali AR, tapi karena kita mau molnya saja, maka AR-nya dipindah ke kiri menjadi G per AR. Ya. Jadi nomor 1, mol adalah gram per AR. Ya. ARMG 24 jadinya 1 per 24 mol. Selesai. Untuk yang B, 1 gram atom klorin, berarti cara kerjanya sama ya. Cuma sekarang AL-nya beda. Kita gunakan 35,5. Jadi 1 per 35,5 mol. Nah, soal C. 2 gram kalsium hidroksida. Nah ini molekul. Berarti kita hitung dulu MR-nya ya. MR-nya berarti ambil yang Ca. Ca-nya 40. Lalu ambil yang O itu 16. Dan H1. Berarti totalnya 17. Lalu karena ini tutup kurung kali 2, berarti kita tulis 2 kali 17. MR-nya 74. Kita mau mol, berarti gram per MR. Berarti 2 per 74, yaitu 1 per 37 mol. Soal D, cara kerjanya sama. H2O, air, berarti MR-nya 2 kali yang H tambah 1 kali yang O, yaitu 18. Nah, jadi molnya 1 gram per MR, maksud saya gram per MR berarti 2 gram per MR-nya 18, kita sederhanakan menjadi 1 per 9 mol. Oke? Kita lanjut ya, soal nomor 48. Diketahui ARN segitu dan ARO segitu. Nah, jadi inilah contoh yang saya kasih tahu bahwa soalnya memberikan kepada kalian nilai dari AR-nya. Ya, kalau tidak ada, nanti kita akan kewalahan menghitung ini. Pertanyaan A, berapa atom yang terdapat dalam 8 gram nitrogen? Berarti nitrogennya itu adalah gas nitrogen, ya, yaitu N2. Dan ditanya berapa atom, berarti ditanya X-nya berapa. Yang ini ditanya X-nya berapa. Nah, tapi ini X-nya XO2. Sedangkan yang ini X-nya adalah X untuk N saja. Oke? Nah, jadi perhatikan ya, beda. Di sini mintanya atom, berarti atom nitrogen. Sedangkan di sini mintanya molekul, berarti kita maunya O2. Nah, cara kerja yang pertama, kita tahu ya, ada 8 gram N2, berarti molnya 8 per MR. Oke? MR-nya berarti 2 kali dari ARN. Oke? Nah, jadi dapatnya 2 per 7. Ini mol N2. Perhatikan, kita maunya atom, berarti kita mau N saja. Nah, N2 itu kan mengandung 2 biji N. Berarti atom N-nya adalah sebanyak 2 kali 2 per 7
menjadi 4/7 mol. Ya, kita gunakan yang 4/7 ini. Jangan gunakan yang 2/7 ini, karena ini untuk N2. Kita maunya N saja. Nah, lalu jumlah partikel N adalah N dikali bilangan Avogadro. Ya, nah ini dikalikan saja. Jadi, hasilnya 24/7 kali 10 pangkat 23 atom N. Selesai. Soal B, ada 8 gram oksigen. Nah, oksigen itu MR-nya berarti 2 kali 16 ya di sini. Jadi 8/32 adalah seperempat mol O2. Nah, karena diminta memang yang O2 saja, maka kita langsung ambil XO2 adalah seperempat dikali bilangan Avogadro. Nah, kalau kalian mau sederhanakan, ini berarti 3/2 berarti 1,5 kali 10 pangkat 23 molekul O2. Oke, nomor 48, demikian penyelesaiannya. Nomor 49, tentukanlah massa dari sejuta atom aluminium. Oke, nah berarti kita tahu ini X-nya. X-nya adalah 1 juta, 10 pangkat 6. Nah, aluminium AR-nya 27. Oke, nah jadi kita gunakan rumus ini dulu ya. Kita cari N-nya, karena X-nya dikasih tahu. Berarti N adalah X per Na. X-nya 10 pangkat 6. Oke, nah kalau kalian sederhanakan, ini menjadi 1/6 kali 10 pangkat minus 17. Oke, nah lalu gramnya berapa? Karena ditanya massa kan, berarti N kali AR. Ya, N-nya adalah 1/6 kali 10 pangkat minus 17. AR-nya 27. Oke, nah jadi 27/6 kali 10 pangkat minus 17 gram. Kalau kalian mau sederhanakan boleh ya, ini atas bawah kali bagi 3 menjadi 9/2 berarti 4,5 dikali 10 pangkat minus 17 gram. Oke, jadi itulah massa aluminium untuk sejuta atom aluminium. Soal nomor B, 1,204 molekul kali 10 pangkat 23 molekul air. Nah, berarti dikasih tahu X ya. Kita hitung N-nya lagi pakai rumus ini. Oke, berarti N adalah X per Na, nanti dapat 1/5 mol. Lalu kita mau masanya. Jadi G adalah mol kali, salah bukan AR ya, harusnya MR. Nah, ingat air itu adalah H2O. Jadi MR-nya adalah 18. Oke, 1/5 kali 18 adalah 3,6. Nomor 50, berapa banyak atom oksigen yang terdapat dalam 31 gram Ca3PO4 dua kali? Oke, nah jadi pertama-tama kita fokus ke Ca3PO4 dua kali, kita cari Mr dulu ya, berarti Ca-nya 3 kali, 3 kali 40. Nah, inilah soal yang AR-nya tidak dikasih tahu. Nah, kalian harus hafal ya, AR untuk Ca adalah 40. Lalu untuk P adalah 30. Dan untuk O adalah 16. Jadi Ca-nya 3 biji, 3 kali 40. P-nya 1 biji, 1 kali 31. O-nya 4 biji, 4 kali 16. Tapi semuanya tutup kurung kali 2. Ya, nanti kalian dapat MR-nya 310. Oke? Nah, sedangkan ini adalah masanya. Jadi, kita hitung dulu molnya adalah gram per MR ya. Mol adalah gram per MR. Kita pakai rumus ini. Berarti 31/310 adalah 1/10 mol. Mol siapa? Mol dari Ca3PO4 dua kali. Oke. Nah, tapi yang diminta bukan ini. Yang diminta adalah oksigen. Diminta O saja. Nah, kita lihat O-nya ada berapa? Ada 4 kali 2. Berarti O-nya ada 8 biji ya. 8 biji O. Jadi mol O-nya adalah 8 kali 1/10 menjadi 8/10 mol. Nah, lalu kita mau jumlah partikelnya. Berarti X untuk O adalah 8/10 dikali bilangan Avogadro. Kalian sederhanakan, yaitu 4,8 kali 10 pangkat 23 atom oksigen. Oke? Nomor 51. Berapa banyak atom hidrogen yang terdapat dalam 1 liter air murni H2O 1 liter ya. Nah, yang beratnya jenisnya, jadi rho-nya itu 1 gram per
1 gram per mililiter. Oke? Nah, jadi pertama-tama kita tahu ada air sebanyak 1 liter. Rho-nya 1 gram per mililiter. Nah, ini sama artinya dengan 1 kilogram per liter. Ya, maka airnya kalau 1 liter itu sama artinya dengan 1 kilogram. Oke, ini G-nya 1 kilogram kita ganti menjadi 1000 gram. Ya, ingat karena di kimia massa itu dalam gram. Oke, nah lalu kita hitung molnya. Oke, mol adalah gram per mr. Nah, ingat mr air adalah 18, jadi 1000 per 18 adalah 500 per 9 mol. Ya, ini N untuk airnya. Nah, lalu kita mau hidrogennya saja. Oke, nah air itu kan ada 2 biji hidrogen. Jadi, mol hidrogennya menjadi 2 kali dengan 500 per 9 ini. Menjadi 1000 per 9 mol hidrogen. Langkah terakhir kita mau banyak atom hidrogen, berarti mol kali bilangan Avogadro ya. Kalian kalikan saja, nanti dapat 6,67 kali 10 pangkat 25 atom hidrogen. Oke, ini jawaban akhir. Nomor 52. Tentukanlah berapa banyak molekul, berarti diminta X ya, yang terdapat dalam 360 gram air. Kita hitung molnya dulu adalah gram per mr, berarti 20 mol. Lalu diminta X ya, adalah mol kali Na, 20 kali dengan Na menjadi 1,2 kali 10 pangkat 25 molekul air. Kalau yang B, 18 gram glukosa. Ini rumusnya. Kalian hitung dulu mr-nya. Nah, ingat ya, AR untuk C adalah 12, AR untuk A adalah 1, dan ARO adalah 16. Jadi nanti kalian hitung MR-nya 180. Lalu kita hitung N-nya, gram per MR, 1/10 mol. Lalu kita hitung X-nya. Jadi 1/10 kali Na menjadi 6 kali 10 pangkat 22 molekul glukosa. Oke, itulah yang diminta soal. Nomor 53. Hitunglah massa ya diminta G-nya untuk 1 molekul gas karbon dioksida. Nah, berarti ini X-nya ya, X-nya 1. Berarti kita dapat molnya adalah X per Na, yaitu 1 per 6 kali 10 pangkat 23 mol. Nah, lalu karbon dioksida itu CO2, ya, MR-nya berarti yang CO 12, yang O 16. Nanti dapat MR-nya 44. Jadi, gram adalah mol kali MR, molnya ini kita masukkan, kali MR 44, dan kalian tinggal sederhanakan. Dapatnya 7,33 kali 10 pangkat minus 23 gram. B, 1000 molekul asam sulfat. Ya, cara kerjanya sama. X-nya kita hitung lagi MR. MR asam sulfat itu adalah 98. Ya. Lalu kita hitung N-nya adalah X per Na, X-nya 1000 per Na, nanti dapat 1 per 6 kali 10 pangkat 20, lalu kita hitung gramnya. Ya. Mol kali MR, molnya yang kita hitung tadi, kita kali dengan 98, kalian dapat hasil akhir 1,63 kali 10 pangkat 19 gram. Oke, demikianlah pembahasan soal-soal di video kali ini sampai dengan uji pemahaman diri nomor 53. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar ya, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin ya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.